Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh tapi ada jawaban yang nyeleneh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses petir bisa terjadi. Jangan kemana-mana, ikuti terus presentasi PowerPoint yang berikut ini. Terima kasih. Benjamin Franklin adalah ilmuwan yang terkenal dengan eksperimennya yang membuktikan bahwa petir adalah listrik statis. Pada tahun 1752, ia melakukan eksperimen menerbangkan layang-layang saat badai petir dan membuktikan bahwa petir memiliki sifat yang sama dengan listrik statis yang dihasilkan secara buatan. Definisi petir adalah fenomena alam berupa pelepasan muatan listrik yang sangat besar dan cepat, terjadi antara awan dan bumi, antar awan, atau di dalam awan itu sendiri. Pelepasan ini menghasilkan kilatan cahaya, kilat, dan suara gemuruh, guntur, yang kuat. Bernard Palissy, seorang naturalis Prancis, dikenal karena gagasannya tentang siklus air yang diterbitkan pada tahun 1580. Ia berpendapat bahwa curah hujan saja tidak cukup untuk menjaga volume air di sungai. Palissy menjelaskan bahwa air laut menguap, naik ke atmosfer membentuk awan, yang kemudian bergerak ke daratan dan turun sebagai hujan, mengisi sungai dan danau. Meskipun gagasannya menjadi dasar untuk studi ilmiah modern tentang siklus air, teorinya baru diuji secara ilmiah pada tahun 1674 oleh Pierre Perrault dan diterima secara luas pada awal abad ke-19. Tahap awal dari proses terjadinya petir nomor 1 yaitu penguapan dan pembentukan awan. Penguapan air adalah proses perubahan dari bentuk cair ke bentuk uap atau gas. Proses ini terjadi ketika air memperoleh energi biasanya dari panas matahari untuk melepaskan diri dari permukaan air masuk ke atmosfer. Berikut ini adalah tahapan penjelasan dari penguapan air dan pembentukan awan. Yang pertama yaitu adanya sumber panas. Panas matahari yang menghangatkan air di berbagai sumber seperti lautan, danau, sungai, bahkan dari permukaan tanah dan tumbuhan. Yang kedua yaitu peningkatan energi molekul air. Panas yang menyebabkan molekul air bergerak lebih cepat dan mendapatkan energi kinetik yang cukup untuk melepaskan dari ikatan molekulnya sehingga berubah menjadi uap. Yang ketiga yaitu pelepasan air dari permukaan. Proses penguapan yang terjadi ketika molekul-molekul dalam suatu zat cair memperoleh energi yang cukup, biasanya melalui panas, untuk mengatasi gaya tarik-menarik antara molekul. Akibatnya, molekul-molekul tersebut dapat lepas dari fase cair menjadi fase gas atau uap. Yang keempat yaitu pelepasan dari permukaan. Proses penguapan terjadi ketika molekul-molekul dalam suatu zat cair memperoleh energi yang cukup, biasanya melalui panas, untuk mengatasi gaya tarik-menarik antara molekul tersebut. Akibatnya, molekul-molekul tersebut dapat lepas dari fase cair menjadi fase gas atau uap. Naiknya uap air ke atmosfer. Uap air yang lebih ringan dari udara akan naik ke atmosfer. Proses ini terjadi karena air memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan udara kering pada suhu yang sama. Udara kering ini terdiri dari gas-gas seperti nitrogen dan oksigen yang memiliki massa jenis lebih tinggi dibandingkan dengan uap air. Karena lebih ringan, uap air akan terdorong naik ke atas. Nah, seperti ini. Uap air akan terdorong naik ke atas oleh udara yang lebih berat di sekitarnya. Mirip dengan bagaimana balon udara berisi gas naik ke udara. Lapisan atmosfer yang terendah, tempat terjadinya cuaca, suhu udara turun dengan pertambahannya ketinggian. Apa yang menyebabkan suhu pada ketinggian ini menurun sehingga mengalami kondensasi atau perubahan dari yang tadinya fase uap menjadi fase air lagi, naik lagi ke atas, berubah
dari fase air menjadi fase padat, yaitu membentuk kristal es. Hal ini terjadi karena proses adiabatik, yaitu tidak adanya perpindahan panas antara sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu perubahan tekanan atmosfer, mengacu pada perubahan gaya yang diberikan oleh berat udara di suatu titik di permukaan bumi. Perubahan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, termasuk perubahan suhu udara, ketinggian, letak geografis, lokasi, daratan, dan pegunungan. Ketiga yaitu konveksi, proses perpindahan melalui pergerakan massa udara, di mana udara hangat yang kurang padat naik ke udara dingin yang lebih padat. Dari ketiga proses ini mengakibatkan air yang atau uap yang naik semakin naik ke arah atmosfer ke atas itu semakin dingin, yang menyebabkan dari perubahan antara fase uap ke air, atau semakin dingin lagi akan berubah dari uap ke padat yaitu mengkristal, menges. Seperti ini dari penguapan naik terus, ini medianya semakin dingin, dari fase uap berubah menjadi fase gas, dari fase gas dan naik terus ke atas dia berubah menjadi uap ke padat yaitu menjadi kristal-kristal es. Selanjutnya yaitu menggabung menjadi awan. Di atmosfer, uap air yang berkumpul dan bergabung membentuk awan. Awan terbentuk karena uap air di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air atau kristal es. Proses ini terjadi ketika udara yang mengandung uap air dan mendingin, sehingga uap air tidak bisa lagi menahan semua kandungan airnya dalam bentuk gas. Kelebihan uap tersebut kemudian berubah menjadi cairan atau padatan es dan membentuk awan. Pemisahan muatan listrik statis. Dari pemisahan ini yang pertama yaitu pemisahan muatan listrik di dalam awan terdiri dari partikel-partikel kecil dalam awan seperti tetesan air dan kristal es itu saling bergesekan dan bertabrakan naik turun. Akibatnya elektron muatan negatif terpisah dari muatan positif. Dengan muatan negatif cenderung terkumpul di bagian awan dan muatan positif cenderung di bagian atas awan. Proses ini menciptakan perbedaan potensial listrik statis yang cukup besar, yang pada akhirnya dapat terlepaskan energi dalam bentuk kilatan petir. Pemisahan muatan listrik di dalam awan yang menyebabkan petir terjadi akibat beberapa faktor, termasuk perbedaan suhu dalam awan dan gerakan antara partikel. Perbedaan suhu menyebabkan bagian atas awan lebih dingin daripada bagian bawah awan, mendorong kristal es dan partikel air untuk bergerak dan berinteraksi. Gerakan antara partikel ini seperti kristal es dengan butiran air menghasilkan muatan listrik statis. Perbedaan potensial listrik statis yang besar di antara awan dan bumi atau di antara awan yang berbeda muatan. Perbedaan ini disebabkan karena adanya proses pemisahan muatan listrik di dalam awan, memicu pelepasan muatan dalam bentuk petir. Adanya medan listrik yang kuat dalam awan dan antara awan dengan bumi menyebabkan elektron mencari jalur untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, menciptakan listrik statis yaitu petir. Pelepasan muatan listrik. Ketika perbedaan potensial cukup besar terjadi pelepasan muatan listrik statis dalam bentuk kilatan cahaya yang disebut dengan petir. Apakah itu guntur? Udara di sekitar saluran petir memanas secara ekstrim dan memuai dengan cepat, menghasilkan gelombang kecut yang kita dengar sebagai suara gemuruh atau guntur. Karena perbedaan waktu dan kecepatan yang sangat besar, cahaya kilat mencapai mata kita lebih cepat daripada suara gemuruh yang mencapai telinga kita. Meskipun keduanya terjadi dalam waktu hampir bersamaan, kita akan terlihat kilatan terlebih dahulu, kemudian mendengar suara guruh. Pelepasan petir selain ke awan dan bumi, petir juga dapat terjadi antara awan dan awan, cloud to cloud. Petir yang terjadi ketika perbedaan muatan listrik antara dua awan yang berbeda
Biasanya awan bermuatan positif bertemu dengan awan yang bermuatan negatif. Yang kedua yaitu petir vulkanik terjadi selama letusan gunung berapi. Ketika partikel-partikel abu vulkanik ini bermuatan listrik berinteraksi dan menghasilkan pelepasan muatan yang tampak seperti petir. Mengapa energi statis petir tidak bisa dimanfaatkan? Energi petir memiliki tegangan yang sangat tinggi dan tidak stabil, yang sulit diubah menjadi tegangan rendah yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tegangan listrik pada petir sangat besar, mencapai 1 miliar volt, jauh lebih tinggi daripada tegangan listrik rumah tangga yang hanya sekitaran 220 volt. Petir juga menghasilkan panas yang sangat tinggi, mencapai 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Suhunya mencapai 27.700 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan resistansi hambatan udara terhadap aliran elektron saat terjadi petir. Ketika elektron bergerak melalui udara, mereka bertemu dengan hambatan yang menyebabkan energi kinetik mereka berubah menjadi panas, menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Petir tidak terprediksi dan sporadis. Lokasi dan waktu terjadinya petir sangat sulit diprediksi sehingga sulit untuk menyiapkan infrastruktur penangkap petir. Tegangan dan arus yang tinggi. Petir memiliki tegangan dan arus yang sangat tinggi yang memerlukan teknologi khusus untuk penanganan dan penyimpanan serta dapat membahayakan. Penyimpanan energi. Energi petir perlu disimpan karena tidak dapat langsung digunakan. Teknologi untuk penyimpanan energi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama masih menjadi tantangan. Belum ada teknologi yang seefektif itu untuk menyimpan energi petir secara praktis. Sistem penyimpanan energi yang ada saat ini belum mampu menandingi kekuatan dan skala energi yang dilepaskan oleh petir. Petir menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, sementara teknologi penyimpanan energi saat ini lebih berfokus pada penyimpanan energi dalam skala yang lebih kecil dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Mungkin cukup sekian dari saya tentang fenomena petir. Saksikan terus seputar pertanyaan-pertanyaan yang ada di sehari-hari dalam konteks sains dan geologi. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh namun jawaban yang tidak nyeleneh. Proses terjadinya petir semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini petir.